saya sendiri kan sudah tua, jadi umur saya sudah 69 dan saat ini tidak ada yang generasi yang meneruskan itu. Saya harap seperti jenengan-jenengan yang masih muda sekalipun, jadi harapan saya di kemudian hari itu ada yang melanjutkan, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi memperkenalkan diri, saya Dr. Rahmat yang dipercaya sebagai Arab dari proyek ini. Latar belakang saya memang di bidang teknik arsitektur, di Bedogan, kelahiran Bedogan, besar di Bedogan dan sampai tinggal di Bedogan di tempat di mana saat ini semua warga Indonesia ini sedang membangun markas Sayyidul Quran di Irak. Ya, gambaran umum pembangunan markas Sayyidul Quran atau disingkat MSI ini merupakan wadah dari kegiatan sekolah full day Sohibul Quran untuk putri. Jadi ini dirancang untuk 3 lantai dan nanti itu ada 12 kelas. Jadi satu lantai ada 4 kelas, masing-masing kelas berukuran 7 kali 9 meter. Konsepnya, rencananya akan terdiri dari 2 masa besar. Yang satu masa itu untuk SMP putri, yang masa kedua untuk SMK. Karena untuk putri maka orientasi dari bangunan ini ke dalam. Jadi menghadapnya ke dalam. Bangunan itu sendiri sebagai pagar, karena baik siswa maupun pengajarnya adalah para akhwat atau para perempuan. Nah, itu memakai aurat, maka itu perlu dijaga. Kemudian nanti ada satu pintu gerbang yang berada di barat gedung, yang nanti menjadi gerbang utama, sedangkan pintu masuk kendaraan hanya satu di depan. Kemudian bangunannya sendiri sudah ada yang merancang pengembangannya bersama-sama kami yang ada di ISMA maupun MSI, dirancang seirit mungkin dengan konsep minimalis. Jadi bangunan itu yang penting kuat, memberi kenyamanan pada yang tinggal, kemudian yang lain-lain estetika dan sebagainya itu nomor sekian. Yang penting bangunan kuat, kemudian nyaman ditinggali, tidak panas, dan irit dari segi perawatan. Ya, sebetulnya besinya itu standar ya. Jadi sudah kami perhitungkan bersama arsiteknya, itu besinya itu standar. Dan menurut perhitungan kami itu justru sangat standar. Jadi kami tidak berlebihan. Hanya saja karena orang pada umumnya membangun itu dengan buat irit biaya dengan cara mengurangi ukuran besinya sehingga kecil-kecil, maka ketika melihat yang standar lihat besar-besar. Dan ini ada positifnya, melihatnya ini cukup aman, dan para donatur juga senang melihat dananya digunakan untuk yang memang standar. Ya, wallahu alam, tapi kiraannya kalau Allah izinkan kemudian sampai 100 tahun. Dari segi tuturnya sudah perhitungkan, ini bangunan kita berada di dekat Gunung Merapi yang sangat aktif, kemudian juga bangunannya berada di pinggir jalan yang setiap hari banyak kendaraan besar yang lalu lalang, dan itu sudah kita perhitungkan. Ya, tapi sekali lagi semuanya dikembalikan pada Allah. Kalau Allah mengizinkan dananya lancar dan tidak ada
hambatan kaca. Mudah-mudahan dalam waktu 1,5 tahun atau 18 bulan sudah selesai. Ini target optimis kita bisa membangun lantai satu lantai yang sudah bisa berfungsi. Jadi struktur sudah selesai, kemudian sudah finishing dan siap tempati. Nah, saat ini sudah ada satu kelas dan sudah ada daftar untuk tahun ajaran berikutnya. Di minimal 4 kelas ini, 2 kelas untuk ajar, kemudian 2 ruang nanti untuk ruang guru dan sekretariat. Saat ini pekerjaan sudah sampai pada pembersihan balok-balok dan sudah selesai. Jadi setelah semua kolom yang berdiri, kemudian nanti ini memasang casting, si baloknya sudah siap semua. Jadi nanti dan dalam waktu 10 hari ini kalau izinkan untuk kita mensor balok kita dahulukan, kemudian setelah itu baru kita mulai dengan pembersihan plat lantainya. Kendala panas dan hujan insya Allah sudah sedikit banyak teratasi. Hanya saja ketika hujan yang sangat deras kami tidak bisa kerja gitu. Tapi alhamdulillah kalau gerimis ya kami sudah siapkan tol, dan kalau hujannya sangat deras ya mereka tetap bekerja, tapi bekerja di dalam ruang yang sudah kita siapkan gitu. Memang tidak bisa semaksimal kalau dalam keadaan terang. Kendala membuat ini qadarullah, teman-teman di lapangan banyak yang sakit gitu. Jadi banyak yang libur dan tidak bisa, sampai saat ini tidak sesuai rencana sebagaimana yang kita jadwalkan. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka. Misalnya ada 20 orang termasuk saya itu yang bekerja profesional ya. Tapi setiap hari ada relawan yang membantu baik dalam hal pembersihan maupun persiapan casting dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bisa dikerjakan. Saat ini juga relawan terus bekerja motong bambu, kemudian kayu-kayu untuk casting, untuk suri-suri, kemudian juga ada yang secara sukarela ngangkut batu dan pasir dari kali yang diimpakan itu. Dan itu mereka orang-orang tua yang oleh keluarganya tidak boleh bekerja lagi, tapi mereka justru bekerja untuk infak di jalan Allah. Kami ajak kepada kaum muslimin tentunya, yang pertama bisa akan pada kami semua yang bekerja supaya diberi kesehatan, keselamatan, juga doa-doanya. Mudah-mudahan proyek ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Kami juga mengimbau pada para muslimin yang punya kelebihan rezeki untuk bisa menginfakkan baik dana maupun material maupun juga tenaga. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada kaum muslimin yang telah mendonasikan berupa uang maupun material. Saya sendiri kan sudah tua, jadi umur saya sudah 69 dan saat ini tidak ada yang generasi yang meneruskan itu. Saya harap seperti jenengan-jenengan yang masih muda sekalipun belajar secara magang, insya Allah bisa, dan itu tidak sulit, dan belajar paling gampang itu magang. Jadi harapan saya di kemudian hari ketika Allah mentakdirkan saya untuk meninggalkan kalian semua, itu ada yang melanjutkan itu. Set plan sudah ada, kemudian perencanaan fisik sudah ada, tinggal melanjutkan, mengawal supaya rencana yang sudah disiapkan itu bisa terrealisasi sebagaimana harapan semua muslimin seluruhnya.